ini ya saya juga di nggak ada sekolah khusus juga, kita hanya saja. Oke. Jadi tadi disampaikan tentang pentingnya pelabuhan hub-port. Secara umum ya hub-port ini adalah pelabuhan tempat transit ya. Jadi bagaimana caranya pelabuhan itu bisa menjadi pelabuhan transit ya, tentunya ada hinterland. Jadi disampaikan di sini adalah di belakangnya dari tempat itu ada produksi barang ataupun juga ada kebutuhan barang. Nah, seperti yang sekarang kita tahu yang jadi hub yang paling kuat kan sekarang di Singapura, kemudian disusul dengan Auckland, kemudian juga dengan Tanjung Pelepas. Jadi dari kalau berawalnya kayak Singapura sih itu kan nggak ada sebenarnya karena pusat perdagangan. Kemudian berikutnya yang diolah secara khusus adalah Tanjung Pelepas dan juga Auckland. Tanjung Pelepas secara khusus karena pemiliknya adalah dari pelayaran Mesland dan Evergreen. Jadi itu memang didesain sedemikian rupa sehingga kargo-kargo yang dimiliki oleh Evergreen maupun dimiliki oleh Mesland dibawa ke pelabuhan situ untuk dilakukan transhipment. Dengan tujuannya adalah sebenarnya ini juga adalah efisiensi. Jadi maksudnya efisiensi yaitu mencoba mengurangi kos dibandingkan dengan Singapura yang kita mereka rasa cukup mahal. Dan memang cukup murah, mereka biaya di Malaysia lebih murah. Itu awal muasalnya kenapa mereka terjadi. Jadi menurut saya Singapura terjadi tidak sengaja dan berjalan sedemikian rupa dengan waktu panjang, tetapi kalau yang Auckland ataupun Tanjung Pelepas itu didesain sedemikian rupa oleh orang. Nah, kemudian kita juga di Indonesia juga mencoba, dari pemerintah juga mencoba melakukan sesuatu yang dinamakan hub juga. Mereka menyebutkan adalah Kuala Tanjung, Jakarta, kemudian Makassar sampai Bitung, kemudian sampai Solo. Saya melihat nggak semua pelabuhan itu bisa, terutama yang kayak Kuala Tanjung itu sangat berat karena nggak ada hinterland. Even hinterlandnya Kuala Tanjung sendiri sebenarnya adalah industri di Belawan. Tapi orang Belawan juga nggak mau mengapalkan barangnya ke Kuala Tanjung walaupun jaraknya cuma 120 kilo. Jadi apalagi kalau mau cari barang ambil kargo yang dari tetangga pelabuhan itu ya, jadi tetangga-tetangga yang dekat-dekatnya, kota-kota dekat-dekatnya, pasti yang semuanya nanti saya ada juga sebutkan bahwa yang di daerah situ udah hopeless di Sumatera Timur untuk melakukan sesuatu tentang hub. Oke, saya kira next. Nah, jadi kenapa kita harus melakukan hub? Jadi sebenarnya tujuannya untuk hub ini sebenarnya adalah untuk kita mencoba mendapatkan masyarakat, utamanya customer bisa dapat rate yang rendah. Jadi diharapkan kapal-kapal yang besar akan datang ke Jakarta. Sebenarnya saat ini juga sekitar kapal-kapal besar kita yang datang ke Jakarta langsung adalah yang kayak ke China, ke Korea, ataupun Jepang. Jepang juga datang ke sini, tapi sebagian ada yang transit di Taiwan ataupun seperti Evergreen, ataupun juga transit di Korea seperti yang pelayaran Korea. Jadi utamanya sebenarnya kenapa kita harus ingin mengadakan hub-port ini sebenarnya ya untuk masyarakat. Nah, MO sendiri dengan kapal-kapal yang besar-besar dia bisa masuk ke Jakarta itu akan mendapatkan optimas. Jadi biaya per slotnya juga akan murah. Ini yang sebenarnya kita targetin. Cuman memang banyak hambatan-hambatannya ya untuk melakukan ini. Mungkin next. Nah, kemudian bagaimana Jakarta bisa melakukan sebagai hub-port? Kita akan mengonekkan pelabuhan-pelabuhan kecil. Nah, pelabuhan kecil yang mana aja kita akan konekin? Sekilas, kalau seperti saya bilang Sumatera sudah susah, udah agak susah, mungkin Palembang mungkin masih bisa ditarik ke sini hanya untuk tujuan ke timur.
yang bisa mestinya kayak Pontianak, tapi Pontianak sendiri juga susah juga. Nah yang lebih bisa lagi adalah yang dari Banjarmasin, yang dari Balikpapan, Samarinda, kemudian juga Makassar ditarik ke Jakarta. Cuma Makassar sekarang juga sudah ada lagi dari pelayaran yang dari Cina, yang dari Pol juga, itu juga akan ada problem lagi tersendiri. Gitu. Nah, kemudian secara umum, secara khususnya Koja ataupun yang kayak di ICT juga sebagai hub infrastruktur udah memungkinkan dalam, kemudian juga kapal besar bisa tol. Nah ini kemudian bagaimana supaya kita tidak Jakarta bisa menjadi hub, kita mengharapkan ya jangan kargo-kargo yang ada di pelabuhan-pelabuhan kecil itu jangan masuk ke Singapura. PT Payung Lepas ya itu, Payung Lepas, kemudian juga Portland. Jadi di masa yang lalu waktu Pelindo yang masih terpisah-pisah itu juga memang banyak kebijakan-kebijakan tarif. Kayak Surabaya mungkin lebih bangga, Pelindo 3 lebih bangga dia kapal langsung ke Singapura. Kalau mau ngidupin ke Jakarta dia pikir kenapa harus begitu? Karena tarifnya juga mungkin lebih baik saya dapat tarif US dollar full. Ngapain saya harus dapat tarif murah gitu? Kalau ke Jakarta kan jadi saya harus turun sedikit tarifnya. Jadi ada hambatan lain, tapi sekarang kan Pelindo sudah jadi satu semua, mungkin sudah bisa lepas dari pemikiran itu. Kemudian yang di bawah saya sampaikan tentang import kargo seharusnya disebarkan dari Jakarta. Ini kita masih PR besar ini urusan yang import ini. Jadi banyak kapal yang masuk ke sini, umpamanya kapal mungkin pelayaran dari India, dia punya muatan ke Surabaya atau ke Semarang. Dia kapalnya memang masuk ke Jakarta, dia nggak mau masukkan barang itu bukan ke Jakarta, dibawa ke Surabaya ataupun ke Semarang. Dia turunkan di Singapura atau Portland karena efisiennya. Dokumen dia itu problem sekali kita di situ. Jadi birokrasi di situ sangat-sangat berat. Iya. Oke. Nah ini tantangan-tantangan yang tadi saya sampaikan tentang geografi. Jadi yang Timur Sumatera seperti Jambi, Pekanbaru, kemudian Belawan, Kuala Tanjung itu menurut saya sudah pesimis sekali untuk bisa melawan Singapura, Portland atau Tanjung Lepas. Gitu. Jadi kapal mereka besar-besar yang masuk sana, kemudian bidernya murah, apalagi kalau mereka melakukan bidering dengan tongkang. Tongkang itu murah sekali, nggak sampai 3 digit tarifnya. Jadi 2 digit mungkin $90 atau $50 atau berapa, 2 digit kita ngomong. Tapi kalau ke Singapura kapal normal kan bisa 2 digit, 3 digit kan bisa. Jadi praktis itu lupakan kalau menurut saya yang Sumatera. Yang kita bisa targetin ya Pontianak pun juga terancam. Pontianak juga praktis ada yang ke Singapura. Itu juga tarik-tarik itu kita mungkin masih bisa pikirin yang punya Pontianak. Kemudian tantangan lagi yang lain di sini di regulasi, prosedur, biaya cukai. Kalau ekspor agak gampang kita, umpamanya dari daerah dari Makassar ke sini atau dari Padang ke sini, itu Banjarmasin ke sini juga agak gampang prosesnya. Tetapi begitu itu adalah untuk import, nah itu kita harus menyerahkan BL, menyerahkan invoice, menyerahkan packing list, dan waktu cukup lama. Oke, jadi semuanya berat. Kemudian kalau kita ada kesalahan sedikit, dendanya juga dari redress dari ya juga cukup besar. Nah ini yang ekspor kita pakai di slim ini juga walaupun ada slim, faktanya kita juga masih melakukan manual. Jadi dia minta stempel basah, jadi nggak di dalam sistem. Jadi sebenarnya slim ini sistem informasi yang mereka sudah bisa sebenarnya, tapi ya tetap harus manual. Kemudian yang berat lagi adalah kita kalau mau agak kurang biayanya THC transfer, kita harus menyandarkan kapal ke internasional terminal langsung. Dimana sebenarnya nyatanya adalah cukup mahal. Gitu. Kalau kenapa double berthing mahal? Jadi maksudnya mahal adalah waktunya cukup panjang, kemudian juga biaya lainnya, biaya ikutan yang lainnya adalah biaya biaya pandu itu ikut semua itu, jadi double semua. Padahal kargo yang kita angkat mungkin hanya kecil. Dulu waktu Makassar, waktu nggak ada SND
turun jauh, tambah dikit lagi gitu, sudah ada problem di Makassar. Nah ini yang problem gitu. Jadi memang harus jalan keluarnya ya, kita harus pikirin yang namanya nanti saya sampaikan di sini juga tentang ITT ya, interterminal transfer. Nah ini hanya contoh yang kami alami Pak. Jadi kami punya servis, 400 ada servis ke Papua Nugini dari Indonesia. Jadi kapal itu dari Indonesia ke timur dulu, kemudian ke Papua Nugini. Ini kalau kargonya dari Belawan ke Auckland, ini susah sekali nih. Orang-orang yang biasa ekspor dia nggak mau. Biasanya memang dari Singapura ke Auckland. Jadi di Bea Cukai sendiri saat kita kehambat yang namanya si Bella ini. Gitu. Hambat di situ, jadi ada sistem proses, sistem informasi di Bea Cukai yang bila sesuatu yang menyimpang, kita harus melewati sistem ini. Tapi kalau umpamanya tidak menyimpang, yang hanya normal, sebut Pak. Jadi bagi eksportir yang dari Belawan, dia merasa, ini kok susah kalau saya mau ke Surabaya, kok harus masuk ke Sibela. Jadi ada proses lain gitu di dalam customnya. Nah ini akhirnya mereka minta itu dari Singapura. Ini juga sama ya, ini import ini. Ini adalah politik import dari Papua ini mau ke Jakarta. Kapal kami nggak datang ke Jakarta, hanya sampai Surabaya. Ini juga susah juga saya. Ini harus dilakukan ke Singapura dulu, jadi Papua Nugini, Surabaya, Singapura, baru ke Jakarta. Karena ada prosedur-prosedur dari juga yang dia minta TPS tempat penimbunan sementara ya, itu juga bermasalah itu ke kita karena di sana di Surabaya nggak ada tempat TPS-nya. Gitu, kapal lokalnya nggak ada TPS, jadi otomatis yang dari Surabaya ke Jakarta harus ke Singapura. Ini contoh di kami. Nah ini hanya propos dari kami, mungkin sepemikiran kami ya kita harus jalankan ini Pak. Jadi ITT yang sudah ada sekarang mungkin harus lebih perbaiki lagi gitu. Jadi dibuka kepada semua pelayaran, dibuka kepada semua terminal. Akhirnya akan menyerupai kayak Singapura umpamanya kapal kita sandar di Pasir Panjang dan mother vessel sandar di dermaga lain, katakan di Pulau Sentosa ya, Pulau Brani, di Pulau Brani dia akan mereka yang memindahkan sendiri dari PSA yang memindahkan sendiri. Jadi itu kira-kira jarak 12 km itu dia pindahkan sendiri, walaupun lewat jalan biasa tapi under PSA. Custom juga nggak ada masalah. Mungkin yang semacam yang ini mimpinya kita adalah ITT ini yang semua dikerjakan dari terminal internasional mungkin jadi bisa lebih bagus gitu. Dan semuanya sebenarnya kita juga memang terpisah-pisah ya, tapi semuanya cuma Pelindo semua juga terminal kontainer domestik itu kan under Pelindo juga sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa jadi satu semua yang kerjakan sebenarnya. Kemudian yang transshipment status, memang secara umum memang transshipment status sudah cukup murah ya yang kita dapat. Tapi ya saya menyampaikan ya tetap harus ada tarif ya transshipment status. Karena kayak di beberapa tempat itu malah transshipment status itu di Pelindo lain ya, yang saya maksud malah mereka tidak memberlakukan. Nah kemudian yang tentang custom ini kita menginginkan ya sesuatu bentuk yang sangat simpel gitu. Jadi kalau Bea Cukai ini nggak bisa sederhana prosesnya, itu makan waktu. Nah, seperti contohnya sekarang tetangga kita di timur Pak, di Kupang dan Dili, sesama itu. Tapi Dili pelabuhannya modern, Kupang pelabuhannya ya cukup oke lah, sedang ada yang ini bagus sekali. Nah itu kalau jadi transshipment status itu bisa jauh beda Pak. Ini mungkin bisa lebih enak. Kalau customnya juga nggak seribut kita di Indonesia. Itu bisa jadi hub juga itu di modern kok Pak. Panjang dermaga sekitar 500-an, 2 sisi, 1 HMC, cukup bagus itu di Nah kemudian kita juga meminta kalau bisa double berpintu sudah jangan diizinkan gitu, kecuali memang
kapal-kapal yang kayak Palembang panjang ini memang khusus hampir mayoritas muatan dia dan muatan ekspor. Jadi mungkin ditentukan spesial setup di setup kargonya itu minimum mungkin 75% itu muatan ekspor. Nah ini nggak boleh double berting gitu. Hanya kalau muatnya hanya sedikit ya standar di lokal aja dulu, baru dibawa ke mana? Dibawa ke internasional. Nah ini kita nyampaikan ini sebenarnya kelanjutan daripada minimum exceedingnya itu adalah tidak mengasih insentif kepada kapal-kapal yang melakukan double berting. Jadi dibalik, kalau sekarang kan double berting diizinkan, kalau untuk kita ya sudah jangan diizinkan semua gitu. Jadi didorong IT semua Pak. Gitu. Dan dari kita ngelihatnya gitu. Jadi saya kira itu mungkin kita diskusi bisa dilanjut lagi, kita diskusi. Jakarta besar sekali, industrinya banyak sekali. Cuman memang yang juga bisa mengecil adalah tren daripada tempat-tempat industri yang lain. Kayak di Semarang itu juga memang akan ada kayak Batang, kemudian Kendal, yang saya kira Batang akan luar biasa nanti ya, tapi mungkin ya next 10 tahun atau 10 tahun lagi gitu. Juga pelabuhan juga dia ada tantangan tersendiri, pelabuhannya masih juga nggak besar amat, draftnya juga ada masalah juga di Semarang. Jadi kemudian ya kita akan coba cari daerah juga, cuman yang